Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fatima Azahra. Saya izin membacakan sebuah tulisan dari mahasiswa FKUI tingkat 2 semester 4. Ini adalah refleksi seorang mahasiswa kedokteran terhadap dinamika kedokteran saat ini. Saya masih ingat betul perasaan saya saat pertama kali diterima di FK. Pada saat itu, saya dipertemukan dengan banyak guru-guru senior. Mereka mendidik saya dengan moral dan etika, dan dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan sebelum saya berada di sini. Di antara banyaknya pendidikan moral dan etika, salah satu yang paling saya ingat adalah ketika di dalam kelas bersama Profesor Damayanti. Profesor Damayanti bertanya kepada kami, kalau pasien kalian membutuhkan suatu pengobatan yang tidak ada di negara ini, yang tidak tersedia di negara ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan diam? Apakah kalian akan mengatakan kepada kepada pasien kalian, oh maaf, di sini belum ada. Begitu, kami semua terdiam. Lalu dengan sepenuh jiwa, Profesor Damayanti melanjutkan, tidak boleh. Sebagai seorang dokter, kalian tidak hanya harus memberikan pengobatan yang ada, tapi kalian harus berusaha dan berjuang untuk pasien kalian agar mereka mendapatkan pengobatan yang terbaik yang seharusnya mereka dapatkan. Di hari itu, Profesor Damayanti baru saja mengangkat standar seorang dokter dalam pikiran dan hati mahasiswanya. Tertanam dalam diri kami makna sejati dari advokasi yang kemudian ditekankan berkali-kali di kemudian hari oleh dokter-dokter kita yang lain, oleh guru-guru kita yang lain. Sejak hari itu, ada semacam keyakinan yang tertanam dalam hati saya, keyakinan yang lahir dalam hati saya bahwa dunia kedokteran adalah tempat orang-orang yang tulus untuk belajar, bekerja, dan berjuang untuk manusia lainnya. Tempat yang meskipun memiliki tantangan akademis yang berat, tetap menekankan nilai-nilai luhur. Tempat yang membuat saya merasa aman, aman dari kekacauan dunia luar, aman dari kepentingan-kepentingan politik, aman karena di sini yang paling dihargai adalah ilmu, integritas, dan kemanusiaan. Tapi beberapa waktu terakhir, rasa aman itu terasa seperti mulai direnggut pelan-pelan. Berita tentang seorang PPDS yang melakukan kekerasan seksual bukan hanya menyakitkan, tapi ia juga menghancurkan hati banyak dari kami. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bagaimana tragedi ini dimanfaatkan untuk membangun narasi gelap tentang profesi dokter secara menyeluruh. Kami di sini sedang mencoba belajar menjadi dokter yang baik. Tapi narasi yang berkembang membuat seolah-olah kami semua adalah bahaya yang harus dibongkar. Seolah-olah dunia kedokteran adalah institusi rusak yang harus dikendalikan dengan tangan besi. Saya tahu, di rumah sakit pendidikan, PPDS adalah tangan kanan para konsulen. Mereka belajar dengan cara melakukan, bukan hanya melihat. Dan saya juga tahu bahwa metode belajar seperti itu telah dilakukan sejak zaman dahulu kala agar dokter yang terjun memiliki pengalaman memadai dalam asuhan konsulen dan dokter-dokter yang berpengalaman. Sehingga saat Menteri Kesehatan yang bukan dari latar belakang kesehatan berkomentar seperti kita harus telusuri itu, aneh ya. Kenapa yang melakukan itu PPDS, bukan konsulen? Kalimat itu membuat saya sadar pemegang kebijakan tertinggi tidak benar-benar mengerti seperti apa dinamika pendidikan yang sesungguhnya, pendidikan kedokteran. Lalu, ketika hak kolegium kedokteran dicabut secara sepihak juga oleh Kemenkes, dan IDAI memberi pernyataan sikap, tiba-tiba ketua IDAI dipindahkan begitu saja dari RSCM tanpa informasi kepada yang bersangkutan. Saya merasa lebih dari sekedar marah. Saya merasa dihianati oleh negara saya sendiri. Saya masih seorang mahasiswa tingkat 2, tapi saya tahu bahwa senior-senior saya belajar dari beliau, dari semangatnya, dari teladannya.
dari cara beliau menangani setiap pasien. Dan sekarang, tanpa ruang bicara, beliau dijauhkan dari tempat yang menjadi rumah ilmunya. Beliau dipisahkan dari murid-muridnya, yang entah harus belajar dari siapa, bila guru-guru mereka direnggut begitu saja. Lalu, isu pemisahan universitas dan rumah sakit pendidikan. Saya memang belum sepenuhnya memahami secara keseluruhan bagaimana konsep baru ini. Tapi ketika saya membayangkan tidak bisa lagi dididik langsung oleh dokter-dokter klinisi, saya tahu pasti ada sesuatu yang berharga yang akan hilang. Saya tidak ingin belajar di tempat yang hanya memproduksi dokter secara teknis, suasana belajar yang hanya bertumpu pada sistem rumah sakit, tanpa bimbingan seorang guru, tanpa ruh. Saya ingin tetap punya akses ke tempat di mana dokter-dokter terbaik negeri ini belajar, mengajar, dan merawat pasien dalam satu nafas. Jika kelak seorang klinisi tidak boleh lagi mengajar, dan dosen tidak boleh lagi merawat, maka siapa yang akan meneladankan kami cara menyentuh manusia dengan ilmu dan empati sekaligus? Siapa yang akan mengingatkan pada kami bahwa yang kami tangani ini bukan sebatas penyakit, tapi manusia itu sendiri? Salemba berseru adalah suara dari para guru besar kami, dan saya bangga. Tapi di balik rasa bangga itu, ada kesedihan yang lebih dalam. Kesedihan karena tempat terakhir yang saya anggap suci, kini ikut terseret arus kekuasaan. Hingga mereka harus menerbitkan hal semacam ini yang mungkin tidak akan terjadi apabila negara tahu, apabila negara sadar bahwa ia harusnya mengedepankan kolaborasi. Apabila negara memahami bahwa mereka lah seharusnya yang mengayomi. Saya menulis ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengatakan saya merasa kehilangan. Kehilangan rasa aman, kehilangan kepercayaan, dan itu bukan karena saya takut perubahan, tapi karena saya tahu apa yang sedang diambil, yaitu nilai, semangat, dan keutuhan pendidikan kedokteran Indonesia. Tapi saya belum kehilangan harapan, karena saya masih melihat guru-guru saya berdiri tegak meski dalam tekanan. Saya melihat mahasiswa lain saling menguatkan dalam semangatnya, semangat kesejawatan. Dan saya tahu profesi ini telah bertahan hingga hari ini bukan karena sistem yang telah sempurna, tapi karena orang-orang yang menjaganya. Kami akan terus belajar, tapi kami mohon jangan bungkam suara mereka yang mengajarkan kami bukan hanya untuk menjadi dokter. Mereka yang mengajarkan kami bukan hanya untuk menjadi dokter, tapi untuk menjadi manusia. Sekian, terima kasih.